Halo, perkenalkan nama gue Rino Safrijal. Di video pertama gue kali ini, gue akan mereview sebuah barang yang sudah gue beli dan sudah gue gunakan sebelumnya nih, Bor. Namanya New iPad Air generasi 5 atau biasa kita kenal iPad Air generasi kelima ini. Yang gua bawa ini adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Apple. iPad Air generasi kelima ini dirilis pada bulan Mei 2022 yang lalu. Yang dimana sebelumnya sudah ada iPad Air generasi 4 yang dirilis terlebih dahulu pada bulan Oktober 2020. Cukup 2 tahun, Apple langsung ngeluarin produk baru dengan performa yang canggih banget dari generasi sebelumnya. Harga yang gue beli waktu itu sekitar 11 juta dengan berkapasitas 256 GB. Untuk yang 64 GB cukup bayar 8 jutaan aja. Udah dapat yang 64 GB. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Kalau untuk yang basic-basic aja ya pilih aja yang 64 GB. Kalau saya pilih ini ya buat ngedit foto, buat ngedit video, buat ngegame, buat gambar. Kalau untuk yang 64 GB ya cukup basic-basicnya aja. Buat kerja, nonton, atau buat sekolah, baca, scroll sosmed, ya basic saja lah yang basic. Dan juga di Apple Air generasi kelima ini sudah memiliki chipset M1. Nanti gua akan menjelaskan belakangan itu. Apalagi iPad ini sudah full screen, tidak ada tombol. Udah enak banget kan dilihat. Kalau ada tombolnya kan takut. Kalau makin hari kan makin sering digunakan, makin mendem takutnya kan, jadi nggak bisa digunakan. Tapi tergantung dari kaliannya sendiri bagaimana. Sekarang gue akan menjelaskan satu persatu mulai dari packaging, desain model iPad-nya, performa iPad, dan fitur-fitur pada iPad Air generasi kelima ini, Bor. Bentar, pertama gue akan mulai dari packaging iPad-nya ini. Hampir sama seperti packaging iPad generasi 4 sebelumnya. Di depannya, di tampilan depannya sudah ada gambar iPad. Kanannya ada gambar iPad Air, tulisan iPad, dan logo iPad. Di belakangnya ada keterangan dan kapasitas pada iPad ini. Bentar, iPad yang gue punya ini berkapasitas 256 GB yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Sebenarnya ada dua kapasitas, yang 64 GB dan 256 GB. Nah, di dalam box packagingnya sudah terdapat buku panduan dan stiker Apple tentunya. Ada stiker Apple dan kepala charger 20 watt. Ini yang harus pakai adapternya lagi kalau buat nyolok. Dan ini ininya kabel dari iPad-nya, casan. Ini panjangnya 1 meter, 1 meteran. Tipenya tipe C tuh tipe C. Oke. Sekarang kita masuk ke model dari segi iPad-nya. Dari desain pada iPad ini sudah modern ala-ala iPad Pro series yang mempunyai dua versi, yang dimana ada Wi-Fi only dan Wi-Fi cellular version. Dan iPad ini sudah support dengan jaringan 5G. Tetapi tidak hanya iPad Air saja yang sudah jaringan 5G, juga yang dimana ada iPad Pro 12 generasi 5, iPad Pro 11 inch generasi 3, iPad Air generasi 5, dan iPad mini generasi ke-6. Tapi khusus yang Wi-Fi cellular version. Jika kalian yang iPad ini digunakan di luar rumah atau butuh kuota internet, cocok buat menggunakan Wi-Fi seluler karena sudah support dengan jaringan 5G. Yang gua gunakan ini hanya Wi-Fi only saja karena digunakan di dalam lingkungan rumah atau hanya menggunakan Wi-Fi. Sebenarnya cukup tambah 2 juta aja kalian bisa membeli yang Wi-Fi cellular version, tapi tergantung kebutuhan dari kaliannya sendiri. Oke, lanjut ke bagian tombol dan konektornya dulu. Di bagian belakang terdapat single kamera. Di bagian bawah terdapat smart connector untuk menghubungkan Magic Keyboard.
Di bagian sisi kiri kosong, tidak terdapat tombol apa-apa. Di bagian sisi kanan terdapat tombol volume, atas dan bawah, konektor magnet untuk yang menggunakan Apple Pencil. Di bagian atas terdapat 2 speaker, 1 mic, dan tombol Touch ID power button atau sidik jari. Saran saya menggunakan 2 jari kanan sama kiri, jadi memungkinkan kamu untuk memudahkan membuka Touch ID. Di bagian depan terdapat kamera depan dan Face ID tentunya. Di bagian bawah terdapat 2 speaker dan 1 port USB yang sudah 3.1 Gen 2 dan juga sudah support dengan DisplayPort. Jadi untuk transfer file memori, kamera atau chipnya sudah 10 GB per second. Jadi buat kalian bisa transfer file memori 2 kali lebih kencang, jadi lebih cepat. Bisa juga support dengan keyboard, mouse, atau colokan ke MacBook mungkin juga bisa. iPad ini memiliki tinggi 247 mm dengan lebar 178 mm, mempunyai ketebalan 6,1 mm, dan mempunyai berat mencapai 461 gram. Lumayan lah, nggak berat-berat amat sih. Untuk displaynya sendiri adalah 10,9 inch dengan resolusi 2360 x 1640 pixel dengan ketajaman layar 264 ppi. Udah mantap banget buat ngedit video atau foto. Kalau buat ketajaman detail dari akurasi warna yang dikeluarkan oleh displaynya sendiri nih bor, tidak perlu diragukan lagi. Apalagi memiliki 4 speaker dari atas dan bawah. Udah mantep banget kalau buat nonton film. Oke lanjut, gue akan menjelaskan fitur-fitur pada iPad generasi kelima ini bor. Pertama dari kamera depan, menggunakan ultra wide 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 dan juga tidak lupa menggunakan fitur center stack, yang dimana fitur ini menggunakan ultra wide selfie mengikuti pergerakan orang yang di dalam frame. Jadi cara kerjanya itu misalkan nih misalnya segini nih pengambilan ultrawide selfie-nya, terus sama iPad Air generasi kelima ini jadi segini. Jadi misalkan saya mau ke sini, gini, ke kanan ataupun ke kiri, jadi dia akan selalu ngikutin. Nah, jika ada orang lain masuk, otomatis fitur center stack ini akan menzoom out orang untuk kebagian gitu loh. Jadi kebagian masuk ke frame dari iPad generasi kelima ini bor. Kalau untuk fitur kamera belakang memiliki lensa wide 12 megapiksel juga dengan bukaan lensa f1.8 menggunakan lensa 5 elemen dengan pengambilan foto dan live foto jadi lebih luas, bisa merekam video 4K pada kecepatan 25 fps, 30 ataupun 60 fps, bisa merekam HD 1080p dan dukungan video slow-mo di 1080p dengan kecepatan 120 fps 240 fps. Oke, kita lanjut. Gua akan menjelaskan dari performa pada iPad Air generasi kelima ini yang sudah ditenagai oleh chipset M1. Apa sih chipset M1 itu? Chipset M1 itu memberikan kinerja pengolahan grafis 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan iPad generasi sebelumnya, menggunakan 8 core CPU dan GPU ditambah dengan RAM 8 GB. Wah, gila banget. Udah kapasitas 256 GB ditambah RAM 8. Padahal di generasi 4 masih menggunakan 4 GB RAM-nya. Gak nanggung-nanggung, seharusnya naik 1 tingkat atau 2 tingkat. Ini langsung 4 GB dikasih jadi 8. Mungkin menurut Apple sendiri biar tidak terjadi hang atau nge-lag saat digunakan beberapa aplikasi yang digunakan, misalkan buat ngedit sambil bermain game gitu, mungkin biar nggak nge-lag gitu, jadi cepat perpindahan dari aplikasi satu ke aplikasi yang kedua. Sekarang gua ingin mencoba tes Bismarck-nya nih dari iPad generasi kelima ini. Gua sudah siapin 3 aplikasi dari AnTuTu Bismarck, Gbix 5 dan 3D Mark. Pertama gua akan mencoba menggunakan AnTuTu Bismarck di website. Totalnya mencapai 1 juta bor, peringkat 3 dari iPad Pro generasi kelima. Kedua, kita menggunakan Gbix 5 di mana mendapatkan skor untuk single core 1711 dan multi core 7195.
Ketiga, kita mencoba menggunakan 3D Mark, ya dimana semua chip CPU dan GPU-nya dipaksa buat memaksimalkan kinerja pada iPad ini. Dengan mendapatkan rating frame rate hingga 29,9 fps dengan rata-rata paling rendah 19 fps, sedangkan titik tertingginya mencapai 37 fps nih. Itulah kumpulan 3 benchmark yang gue gunakan nih untuk mengecek performa dari iPad generasi kelima ini, Bor. Tidak lupa ditambah soal grafis displaynya cukup detail. Tidak lupa sudah menggunakan iOS 15,6, support Magic Keyboard, pensil generasi kedua. Selebihnya kalian coba cek aja deskripsi spesifikasi dari Apple Air generasi 5 di resmi website Apple-nya. Sekarang gue mau cobain dulu nih dari iPad ini untuk bermain game. Untuk bermain game semuanya bisa rata kanan nih. Contohnya gue main PUBG. Udah rata kanan, mantap banget ini, detail dari warnanya nih. Nah, itu aja nih video review gua kali ini. Semoga bermanfaat, ataupun kalau ada salah-salah kata di bagian videonya, tolong komen aja di kolom komentar. Gue mau lanjut, mau nyobain iPad-nya nih, Bor. Tapi jangan lupa, Bor, untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu, biar video gue nambah nih, biar video gue makin hari makin nambah gitu kan, biar semangat gue nih buat bikin kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.